Fluktuasi aneh, memutar, dan samar itu hanya berlangsung singkat. Tak lama setelahnya, Klein bahkan sempat curiga bahwa itu hanya halusinasi. Kalau dia bukan seseorang yang cukup terlatih dalam persepsi spiritual, kemungkinan besar ia akan mengabaikan keanehan itu. Klein mengernyit saat teringat adiknya yang ada di lantai atas. Ia menggenggam tongkatnya erat-erat, mengitari kamar mandi, dan melangkah menaiki tangga rumah keluarga Wood. Dengan cepat, ia naik ke atas, mengikuti jejak energi menggunakan persepsi spiritualnya hingga tiba di ruang tamu di samping balkon. Seharusnya di sini, gumam Klein sambil mengetuk gelabelanya 2 kali. Aura-aura menembus tembok dan pintu kayu besar, lalu muncul dalam pandangannya. Sebagian besar terlihat biasa dengan bentuk yang buram. Namun, satu di antaranya tampak beriak dengan warna hijau gelap yang menyeramkan di permukaannya, perlahan menggerogoti ke dalam. Sudah kuduga ada yang tidak beres. Klein menunjukkan ekspresi serius, lalu mengulurkan tangan kanan dan melepas rantai perak yang melingkari pergelangan tangan kirinya. Ia memegang rantai itu di tangan kiri, membiarkan batu topas tergantung di depannya. Saat batu itu berhenti bergoyang, ia menelusuri cahaya bulatnya dan melafalkan dalam hati. Ruangan di depanku mengandung bahaya akibat hal goib. Biasanya, pendulum spiritual, spirit dowsing, hanya cocok untuk meramal sesuatu yang berkaitan langsung dengan dirinya atau situasi kecil di sekelilingnya. Maka dari itu, Klein sengaja membuat mantranya spesifik. Bahaya itu bisa berdampak padanya dan ruangannya yang berada tepat di depannya. Setelah mengulanginya 7 kali, mata Klein membelalak ketika melihat batu topas berputar cepat searah jarum jam. Itu pertanda bahwa memang ada bahaya gaib dalam ruangan itu, dan cukup serius. Selena adalah penggemar mistisisme. Apa ada yang benar-benar salah saat dia mencoba ritual tertentu? Apa yang harus kulakukan? Klein memijat alisnya, lalu menggulung kembali rantainya dan mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Ia mengetuk 3 kali dengan irama tertentu dan mengenakan senyum ramah. Pintu terbuka pelan. Melissa, yang mengenakan gaun barunya, muncul di depan Klein. "Klein, ada apa?" tanyanya terkejut. Klein tetap tersenyum dan tak menunjukkan kegelisahan. "Aku cuma penasaran. Kudengar kalian bersenang-senang. Maaf kalau kami mengganggu." Melissa menunduk, merasa agak malu. "Kami sedang bermain ramalan cermin ajaib. Selena tahu banyak, dan ini menyenangkan." Ramalan cermin ajaib. Klein mendesah dalam hati. Kenapa kalian tidak main Charlie-Charlie atau Papan Ouija saja? Ia mengintip ke ruang tamu, dan melihat Selena tersenyum lebar dengan lesung pipi yang dalam. Namun, dalam penglihatan roh, gadis berambut merah anggur yang memegang cermin berlapis perak itu terlihat dilingkupi warna hijau gelap yang menyeramkan. Setelah berpikir sejenak, Klein berkata, "Hehe, aku tak akan mengganggu permainan kalian. Oh ya, di mana Elizabeth? Aku sempat bicara soal tata bahasa Feysak dengannya. Katanya dia ingin bertanya lebih lanjut." "Elizabeth?" Melissa menatap kakaknya dengan nada mencurigakan. "Dia baru 16 tahun. Hei, jangan salah sangka, ini hanya diskusi akademis, dia sangat tertarik pada sejarah dan bahasa kuno." Melissa menatap Klein dalam-dalam sebelum berkata, "Dia di dalam. Akan kupanggilkan." "Baik." Klein mundur dari pintu. Saat adiknya membalikan badan, ia menghela napas lega. Meski reaksinya bukan yang terbaik, ia bersyukur bahwa orang yang dalam bahaya bukan Melissa. Tak lama kemudian, Elizabeth keluar dengan ekspresi bingung. "Tuan Moretti, ada apa? Aku tak ingat pernah mengatakan, aku tertarik pada sejarah dan bahasa kuno." Namun kalimatnya terputus ketika melihat ekspresi Klein yang tiba-tiba serius. Ia merasakan firasat buruk. Klein memberi isyarat untuk bersembunyi sebagian di balik pintu, dan gadis yang masih memiliki pipi tembam itu mengikuti tanpa sadar. "Kau tahu aku penggemar mistisisme." "Ya, bahkan aku mengira kau ahli mistisisme." "Tidak, aku hanya penggemar. Tapi itu tak menghalangiku melihat ada masalah dengan ramalan cermin yang kalian lakukan." "Masalah?" Elizabeth hampir berseru, lalu menutup mulutnya. Klein berpikir sebentar lalu berkata, "Kau mungkin sulit percaya hanya dengan kata-kata." Kembali ke ruangan. Dan saat Selena lengah, curi pandang ke sisi depan cermin yang ia sembunyikan dari kalian. "Kau tahu dia menyembunyikan sisi depannya." Itu pengetahuan umum. Faktanya, menurut data Nighthawk, lebih dari 90% kasus ramalan cermin yang melibatkan kekuatan jahat memiliki pola serupa. Elizabeth kembali ke ruangan, dan senyum tenang Klein langsung berubah menjadi serius. "Bahkan meski kita di distrik yang sama, dari Vania Street ke Zutland Street perlu 15 menit naik kereta umum. Kapten mungkin terlambat. Kalau saja Benson dan Melissa tidak ada di sini."
Tapi aku juga tidak bisa menghadapi makhluk tersembunyi. Tapi tunggu, Selena pasti punya bahan-bahan ritual. Saat Klein memutar otak, Elizabeth duduk di samping Selena. Seorang gadis lain menyesap anggur merah dan bercanda. Bisa ramal kapan aku bertemu pria tampan romantis? Selena menyeringai dan mengangkat cermin. Elizabeth memanfaatkan momen itu dan mengintip. Namun yang ia lihat bukan cermin dengan wajah Selena, melainkan seluruh tubuh Selena dalam cermin berwarna hitam legam, berdiri dengan ekspresi dingin. Elizabeth gemetar dan terlempar mundur, tak bisa bernapas. Ia lari keluar tanpa alasan. Pria itu akan muncul minggu kedua, setengah tahun lagi. Di luar, Klein berdiri di bawah lampu dinding. Tuan Moretti, aku. Gumam Elizabeth. Jangan ganggu gadis-gadis di dalam, jawab Klein dengan tenang. Aku melihatnya. Cuma Selena. Selena yang seperti iblis, katanya pelan. Kau tahu kamar Selena? Dan di mana alat mistisnya? Di situ. Elizabeth menunjuk sebuah kamar. Klein membuka pintu dan menyalakan lampu gas. Di dalam, ada ekstrak, minyak esensial, bubuk herbal, lilin, dan jimat. Kau mau menyelamatkan Selena? Ya. Elizabeth mengangguk cepat, lalu bertanya, berbahayakah? Lumayan, aku hanya penggemar mistisisme. Apa yang harus kulakukan? Tenang, kembali ke ruangan seolah tak terjadi apa-apa. 5 menit lagi, ajak Selena ke sini, katakan ada kejutan. Ketuk pintu dengan pola. 1 ketukan panjang, 2 pendek. Sisanya serahkan padaku. Elizabeth mengangguk. Klein menyiapkan altar ritual dengan 2 lilin aromatik, simbol Dewi Evernight dan permaisuri mimpi buruk. Ia akan menggelar ritual untuk meminjam kekuatan Dewi Evernight, agar bisa menyegel makhluk misterius yang mempengaruhi Selena. Sihir ritual gaya penekan merujuk pada penghentian sementara suatu ritual berdasarkan penilaian dari Beyonder yang melakukannya. Mereka bisa menyelesaikan urusan lain terlebih dahulu, lalu kembali untuk melanjutkan ritualnya. Bahkan dengan cara seperti itu, hasil yang diinginkan tetap bisa diperoleh. Teknik ini merupakan hasil dari perkembangan sihir ritual selama lebih dari 1000 tahun. Pasalnya, banyak sihir ritual tingkat tinggi yang memerlukan beberapa tahapan dan bisa memakan waktu 1 jam hingga setengah hari untuk diselesaikan. Sulit untuk memastikan tidak akan ada gangguan atau kecelakaan selama proses sepanjang itu. Setelah banyak pelajaran berdarah dan kegagalan, kemampuan untuk menghentikan dan menyambung kembali ritual menjadi praktek umum di kalangan sihir tingkat tinggi, dan lambat laun memengaruhi praktek tingkat rendah juga. Namun, kemampuan untuk menghentikan sementara ritual bukan berarti bisa dilakukan sesuka hati. Harus mengikuti teori mistisisme dan teknik tertentu yang tepat. Jika tidak, kegagalan ritual tidak bisa dihindari, bahkan bisa berujung pada efek samping yang mengerikan. Menurut pemahaman Klein, jika seseorang telah menarik perhatian entitas ilahi dan entitas itu sedang menunggu permintaan disampaikan, lalu tiba-tiba orang itu berkata, "Tunggu sebentar, aku mau ke kamar mandi," maka bisa saja itu jadi terakhir kalinya dia perlu ke kamar mandi seumur hidupnya. Klein menghela napas panjang dan menenangkan diri. Walaupun dia sudah beberapa kali melakukan ritual peningkatan keberuntungan, bahkan sempat mendesain ritual untuk Justice dan The Hanged Man, ini adalah pertama kalinya dia melakukan sihir ritualistik yang benar-benar mengikuti aturan. Setelah menatap tongkat berlapis perak di sisi tempat tidur, Klein mengambil lilin ketiga dan meletakkannya di tengah meja sebagai perwakilan dirinya sendiri. Ia menempatkan mangkuk perak milik Selena di depan lilin ketiga dan mengganti kapak dengan emblem suci. Di sebelah kiri, ada ekstrak bunga bulan, bunga tidur, dan tanaman lainnya. Di kanan, dia meletakkan sepiring garam, belati perak kecil, kulit kambing palsu, dan pena bulu dengan ujung yang sudah dicelup tinta. Untungnya, Selena memiliki perlengkapan lengkap. Kalau tidak, Klein tak akan bisa menyelesaikan persiapan ini. Ritual cepat yang biasa dilakukan Pak Tuan Neil, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang siar. Sepertinya, Selena memang cukup berpengalaman dalam mistisisme. Ya, kalau tidak, dia tak akan sampai terjebak dalam masalah sebesar ini. Dia baru 16 tahun, dan sudah terpapar semua ini setidaknya selama setahun. Siapa yang membimbingnya? Berbagai kemungkinan melintas di benaknya saat ia mengambil cangkir milik Selena dari tempat tidur, menuangkan air biasa ke dalamnya, dan meletakkannya di samping garam kasar. Ia mengeluarkan arloji saku, membukanya, lalu tanpa menunda waktu lebih lama, ia memvisualisasikan lapisan-lapisan cahaya bulat dan dengan cepat masuk ke dalam kondisi cogitation. Ruangan yang semula dipenuhi aroma bunga, kini terasa dilanda pusaran tak kasat mata. Klein menyimpan arlojinya dan matanya berubah dari coklat menjadi hitam, seolah bisa menembus jiwa seseorang.
ia menaruh telapak tangan di atas lilin pojok kanan atas dan dalam hati mengucapkan, Dewi Evernight, engkaulah sang lady dari Crimson. Saat mengucap mantra, Klein melepaskan spiritualitasnya dan menyentuh sumbu lilin. Beberapa saat kemudian, nyala api muncul, menyala dengan warna biru tenang di dalam cahaya kuning pucat. Dewi Evernight, engkaulah permaisuri kemalangan dan kengerian. Lilin kedua di pojok kiri atas menyala seperti sebelumnya. Aku adalah penjaga setiamu, perisai yang menangkal bahaya di malam gelap, dan tombak panjang yang menusuk kejahatan dalam kesunyian. Lilin ketiga yang melambangkan Klein pun menyala. Api itu stabil. Ia mengambil belati perak kecil dan meniru gerakan Pak Tuanel. Ia menggunakan mantra, garam kasar, dan air untuk memenuhi tahap pembersihan. Lalu, dia menyalurkan spiritualitasnya melalui ujung belati perak dan meleburkannya dengan alami. Dengan belati di tangan, Klein mengelilingi kamar tidur, berlutut saat sampai di sisi tempat tidur, dan menyegel area dengan penghalang tak kasat mata. Cahaya dari lampu jalan di luar jendela menghilang seketika, tapi cahaya merah tetap menyinar perlahan. Klein kembali ke meja, mengambil pena bulu, dan dengan spiritualitas serta tinta, menggambar simbol-simbol untuk menangkal kemalangan. Setelah semua selesai, ia meneteskan ekstrak bunga, esens, dan minyak ke 3 lilin tersebut. Kabut tipis menyelimuti ruangan dan menghadirkan suasana yang lebih misterius. Lalu ia membakar beberapa jenis herbal, mundur selangkah, dan mulai mengucapkan mantra khusus untuk ritual suspensi. Yang lebih tinggi dari semesta dan lebih abadi dari keabadian, Dewi Evernight. Aku memohon kasih karuniamu. Aku mohon, tunjukkan kasihmu kepada pemujamu yang setia. Aku mohon kekuatan Crimson. Aku mohon kekuatan kemalangan dan kengerian. Aku memohon agar engkau menyucikan pemujamu yang setia, Selena Wood, dari korupsi kejahatan, dan melindunginya dari bahaya. Aku memohon agar engkau menunggu, sebentar saja, untuk gadis malang itu. Bunga bulan, tumbuhan di bawah bulan merah, berikanlah kekuatanmu pada mantraku. Bunga tidur, tumbuhan di bawah bulan merah, berikanlah kekuatanmu pada mantraku. Setelah selesai membaca mantra, Klein memejamkan mata dan mengulanginya 7 kali dalam hati. Tak ada keanehan terlihat di altar. Ia mengangkat belati perak dan berjalan ke pintu kamar Selena. Ia menepuk dadanya di 4 titik membentuk crimson, lalu membalik badan dan menggambar bentuk pintu di dinding spiritual. Ia tahu meski pintu dibuka sekarang, kesucian altar tetap tak akan terganggu. Di ruang tamu lantai 2, Elizabeth tampak gemetar, sesekali menengok ke jam dinding. Ia menghitung waktu dalam hati. Sudah hampir waktunya, gumamnya sambil melirik Selena. Gadis ceria berambut merah anggur yang sedang tertawa dan bergosip dengan teman-temannya. Tapi makin tampak normal, makin mengerikan rasanya. Sosok Selena yang menyeramkan di cermin terus menghantui benaknya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Harus bertindak sekarang. Elizabeth tiba-tiba berdiri. Semua menatapnya kaget saat ia berkata tergagap. Selena, aku punya kejutan untukmu. Ikut aku sebentar. Serius? Kamu kan sudah memberikan kado tadi? Tanya Selena heran. Namanya kejutan, tentu nggak kelihatan. Elizabeth panik dan melirik cermin di tangan Selena sebelum mengetuk pintu kamar dengan pola tertentu. 1 ketukan panjang, 2 pendek. Kenapa kamu ketuk pintu kamarku? Selena semakin bingung. Kriik, pintu terbuka. Klein muncul dengan jas hitam dan topi setengah tinggi. Ini kejutan? Selena tampak bingung. Tapi tiba-tiba Klein meraih pergelangan tangannya dan menariknya masuk ke kamar. Elizabeth terdiam di depan pintu, sementara Klein menebas dinding spiritual dengan belati peraknya dan menyegel kamar itu kembali. Bang! Pintu tertutup keras. Selena mencoba berteriak, tapi ruangan sudah terisolasi. Klein langsung ke meja, meneteskan minyak bunga, dan mengucap. Lady Agung dari Crimson, permaisuri kemalangan dan kengerian. Aku memohon kasihmu, lindungilah domba tersesat ini, Selena Wood. Ia membakar kulit kambing palsu yang disimbolkan sebagai permohonan, lalu berjongkok untuk menghindari serangan. Angin gaib berputar, spiritualitasnya tercabut liar. Klein melihat kabut hijau gelap masuk ke dalam mangkuk perak dan lenyap. Ia menghindar, lalu mencabut pistol. Namun Selena sudah terkapar, dan cermin peraknya pecah di lantai. Pecahan itu tak lagi memantulkan dirinya, hanya menampilkan langit-langit dan bayangan Klein. Dengan spirit vision, ia melihat bahwa warna hijau jahat dalam aura Selena telah lenyap. Namun mendadak rasa sakit tajam menyerang kepalanya. Suara jeritan dan bisikan menyeruak dari dalam pikirannya. Butuh 20 detik sebelum ia bisa menahan rasa sakit itu.
Sihir ritual ini menyerap seluruh spiritualitasku dan nyaris membuat kekuatanku lepas kendali, pikirnya. Namun, di sisi lain, dia merasa proses aktingnya telah mencerna cukup banyak energi ramuan sebelumnya. Jika ia belum cukup kuat saat itu, mungkin dia sudah jadi monster. Klein menyentuh dahinya, menghapus keringat, dan menatap altar. "Praise the Lady!" serunya, sambil menepuk dada 4 kali. Ia memadamkan lilin, membereskan altar, menyimpan semua perlengkapan, lalu membuka segel spiritual. Suara angin reda. Klein menghela napas lega. Untung aku sudah mempersiapkan semuanya. Kalau tidak, hasilnya akan sangat kacau. Dan aku bahkan belum tahu siapa musuhku sebenarnya. Untung saja lantai kamar ini dilapisi karpet, jadi bajuku nggak robek pas aku berguling tadi. Ia membuka pintu kamar. "Bagaimana hasilnya?" tanya Elizabeth penuh ketakutan. Klein menatapnya dengan senyum hangat dan berkata sambil melepas topinya. "Aku sudah memperbaiki kesalahan ramalan cermin sihirnya. Masalahnya sudah selesai.